Gimana caranya biar dapetin beasiswa kuliah ke luar negeri? Kuliah ke luar negeri jadi impian sebagian banyak orang. Tapi kadang kita suka bingung, mulai dari mana ya biar bisa kuliah ke luar negeri? Biar gak bingung, simak ulasannya ya. Hai, kali ini aku akan bahas salah satu topik yang paling banyak ditanya sama teman-teman aku. Apalagi kalau bukan how to get a scholarship to study abroad. Langkah pertama ketika kamu memutuskan untuk menjadi seorang scholarship hunter adalah being persistent and never give up. Karena apa? Karena sejatinya membangun semangat untuk mendapatkan beasiswa itu jauh lebih sulit dari mendapatkan beasiswa itu sendiri. Karena banyak di antara teman-teman aku yang akhirnya gagal mendapatkan beasiswa bukan karena dia nggak qualified dan bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia patah semangat di tengah jalan. Trying to get a scholarship is kind of diving the ocean to get a pearl. Pastinya nggak gampang dan penuh tantangan. Langkah kedua, kamu harus nentuin 4 macam hal. Pertama, jurusan yang kamu mau apa. Kedua, di negara mana. Ketiga, kampusnya yang mana. Keempat, lembaga penyedia yang jadi target kamu. Lembaga penyedia apa? Pastikan jurusan dan kampus kamu masuk ke dalam list penyedia beasiswa yang jadi target kamu. Karena nih biasanya setiap lembaga penyedia beasiswa punya standar masing-masing kampus seperti apa yang tuition fee-nya akan mereka cover. Langkah ketiga adalah melamar ke universitas untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance atau surat penerimaan dari kampus tersebut. LOA itu dibagi ke dalam 2 macam. Pertama ada LOA conditional, kedua ada LOA unconditional. LOA conditional artinya kamu sudah diterima di kampus tersebut tapi kamu belum memenuhi semua persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan. Sementara LOA unconditional artinya kamu sudah 100% diterima sebagai mahasiswa baru di universitas tersebut. Nah, LOA inilah yang biasanya akan menjadi kunci keberhasilan atau pintu masuk kamu untuk mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Karena biasanya kalau kamu udah dapat LOA, baik itu LOA conditional atau LOA unconditional, pihak lembaga penyedia beasiswa akan lebih percaya sama kamu kalau kamu itu sudah punya visi misi studi yang jelas di luar negeri nanti. Terus gimana sih caranya biar kita bisa dapetin LOA? Pertama, cukup masuk ke website kampus yang jadi target kamu. Di situ biasanya akan ada prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk melamar menjadi mahasiswa baru. Nah, tinggal kita ikutin deh. Biasanya mereka fast respon kok. Nah, yang kedua, biasanya ada beberapa universitas yang punya perwakilan di Indonesia. Kalau untuk kampus-kampus di UK, biasanya mereka punya perwakilan, misalnya IBEC atau Indonesia Britain Education Center. Lalu syarat-syarat administrasi apa aja sih yang harus kita submit di website kampus atau lembaga perwakilan kampus di Indonesia? Biasanya yang harus kita submit adalah ijazah dan transkrip S1 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui penterjemah tersumpah. Kemudian ada juga motivation letter, ada recommendation letter, ada paspor, ID card, kemudian biasanya nih yang paling penting adalah sertifikat bahasa. Untuk sertifikat bahasa itu macam-macam jenisnya, ada IELTS, ada TOEFL. IELTS itu untuk ke UK, biasanya British English. Kalau TOEFL itu biasanya American English yang biasanya digunakan untuk kuliah ke Amerika. Kemudian untuk negara-negara yang bukan berbahasa Inggris, misalkan Prancis atau Turki atau Jepang, biasanya tidak semua sih, tapi biasanya mereka juga ada yang minta sertifikasi bahasa setempat. Nah, berarti kamu harus siap-siap kalau misalkan kamu mau memilih negara yang bukan berbahasa Inggris, kamu harus lihat persyaratannya apakah mereka minta sertifikasi bahasa setempat. Kemudian untuk jurusan-jurusan bisnis seperti MBA, biasanya mereka juga akan minta syarat-syarat lain, misalkan hasil GMAT atau tes GMAT. Nah, itu dia tips dari aku. Beasiswa kuliah ke luar negeri tuh banyak loh. Kamu bisa coba beasiswa LPDP, Chevening, Fulbright, Erasmus Mundus, dan masih banyak lagi. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.